Selamat siang, perkenalkan nama saya Berry Horista Sembiring dari kelas S1TT 08D dengan NIM 20 10 11 12. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang pengusaha. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi poster saya itu yang diambil dari modul 1 dengan judul Dasar Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO. Selanjutnya yaitu kita akan ke pertama. eh, yang pertama ada pemrograman berbasis objek. PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen, kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antara kelas dan objek dalam PBO dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu ini ada tiga lingkaran yang dapat kita lihat antara lingkaran 1, 2, dan 3 itu saling berhubungan. Yang berisi ada data, member function, dan member function. Seperti yang dijelaskan di atas, yaitu sistem ini terdiri dari kelas objek yang dapat berinteraksi dengan kelas lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Artinya antara sistem yang satu dengan yang lain itu saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas seperti itu. Yang kedua ada mendefinisikan kelas dan isinya. Contoh ini terdapat suatu kelas yang bernama X, ada kelas X ini dilihat pada baris keempat, dan kelas X memiliki member data bernama A, yang dapat dilihat di kelas ketujuh ini ada member data integer A, dan juga terdapat member fungsi yang bernama B yang pada baris ke-9. Di sini ada member data private yang bernama A dan member fungsi public yang bernama B. Member keyword privat dan public itu berfungsi mengatur akses member data dan member fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam privat hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Dan member data atau fungsi yang terdapat dalam public dapat diakses dari luar kelas. Yang ketiga ada mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Dapat dilihat pada statement pertama dalam main pada baris ke-14 di atas, yaitu ini ada X, P1, dan P2. Menunjukkan pendefinisian dua objek ini, yang bernama P1 dan P2 dari kelas X. Secara umum, pendefinisian objek dari suatu kelas dapat ditulis sebagai berikut. Baru yang keempat, ada akses data melalui member fungsi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam private hanya bisa diakses oleh member fungsi, hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Maksudnya yaitu member private tersebut hanya boleh diakses oleh orang-orang yang mendapatkan hak atau mendapatkan hak akses untuk dapat melihat member di dalam kelas private seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima ada konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menganalisisnya dirinya sendiri ketika pertama dibuat tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus yang disebut dengan konstruktor. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Ciri utama konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Nama yang sama dengan nama kelas. Contohnya itu pada baris ke-9 memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Dapat dilihat ini ITTP. ITTP ya sama dengan kelas ITTP. Di sini di baris ke-18 juga terdapat ITTP. Itulah yang dimaksud dengan konstruktor. Memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Yang keenam ada overload konstruktor yang merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Contohnya yaitu ketika objek S1 dan S3 didefinisikan konstruktor S1 dipanggil secara otomatis. Saat objek S2 dengan dua argumen didefinisikan, maka konstruktor kedua akan aktif. Dapat dilihat seperti gambar pada berikut ini ya. Selanjutnya yaitu fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas, bisa juga di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu dalam kelasnya. Seperti ini pada fungsi display ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi display dideklarasikan di dalam kelas ITTP sehingga fungsi display tetap dikenali oleh program sebagai bagian dari kelas ITTP walaupun dia berada di luar kelas seperti itu. Contohnya terdapat seperti ini dapat dilihat pada baris ke-15. Void display, di sini fungsi display-nya mulai bekerja. Yang ke-8 adalah objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi pemasukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contohnya itu penggunaan objek sebagai argumen diberikan pada baris ke-47, di mana objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumen. Dapat dilihat pada baris ke-47 seperti ini, itu objek S3 menggunakan objek S1 dan S2 sebagai argumennya. Seperti itu, objek S1, S2 dapat dilihat di atas ini.
Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan, membuat programnya ya. Start. Yang pertama kita buat dulu include iOS trim. iOS trim. Baru kita buat include string. Selanjutnya kita buat di sini using namespace tinggi. Baru pada kelasnya, saya akan membuat contoh kelas model ponsel. Lalu kita buat member data private. Sini ada modelnya, lalu ada series dari ponsel tersebut nantinya seperti itu. Baru selanjutnya ada tipe dari ponsel tersebut nantinya. Baru selanjutnya kita buat member fungsi public. Fungsi. Baik. Pertama kita akan membuat model ponsel buka kurung. Nah ini dia konstruktornya seperti ini ya, dan langsung ditunjukin. Kita buat string model baru koma string series koma integer tipe. Baru kita buka kurung kawal dulu buat di sini model ponsel. Kita buat konstruktor model dengan model yang pertama, baru model ponsel. Selanjutnya setelah model ada series. Setelah series ada model ponsel dua tipe sama dengan tipe. Lalu selanjutnya kita buat void perolehan info. Kita buka kurung kawal. Baru kita buat modelnya, yaitu kita buat nanti keluarannya, outputnya itu code model titik dua seperti ini, model ndl titik koma, baru selanjutnya di bawahnya code series baru ndl. Di sini ada code. Selanjutnya kita ke tipe ndl. Oke, baru di bawahnya ada code ndl seperti ini. Di sini kita letak titik koma karena kita akan lanjut ke integer main ke tutup kurung. Baru lanjut ke di sini kita akan nanti membuat model, ada dua model ponsel, itu ada model ponsel X dan model ponsel Y. Nah, kalau kita model ponsel pabrikan X, model ponsel X, yaitu kita buat dengan contoh RMX 77. Di sini kita buat RMX 77 adalah model dari ponsel tersebut. Titik 2 RRM koma ini 7 ini diletak di sini. Oke, baru ini tutup kurung, titik koma di sini kita letak koma. Baru untuk model ponsel yang kedua, model ponsel pabrikan Y. Untuk model ponselnya kita buat contoh itu CPH 88 garis 88.
Kita ratakan, baru di sini kita buat C, P, koma, 88, di sini kita buat baru kita masuk ke pabrikan yang pertama tadi, pabrikan X. Kita buat fungsinya yaitu perolehan info titik koma. Baru lanjut ke pabrikan yang kedua, tadi ada pabrikan Y. Kita buat lagi perolehan info titik koma. Baru di sini kita buat return. Tinggal siap, baru kita coba dulu. Kita akan run. Buat di sini post test. T-nya ada 3, post test. Ternyata masih ada masalah. Using namespace. Using namespace. Kita tes lagi. Di baris kedua, void. Oh, ini harus huruf kecil. Void. Kok lagi apa, masih ada yang salah? Model function series, banyak sekali yang salah ya. Series baru ada di 19, lain ke 19 konsen tipe. Series tipe. Oh, ini tipe. Lihat lagi. Berhasil, sepertinya berhasil. Tapi masih ada warning di sini ya. Warning di line pertama ekstra. Line pertama berarti baris paling bawah atas. iOS. Oh, ini ada 2 string. Oke. Baik, udah berhasil ya. Udah program kita. Ini adalah outputnya. Ada modelnya itu RMX77, seriesnya RM, tipenya ada M. Di sini ada model ponsel yang kedua itu model CP88, seriesnya CP, tipenya ada X. Baik, ini kita rapikan dulu ya. Ini kayaknya kita hapus satu-satu biar rapi. Tipe. Udah rapi ya. Baik, ini program kita udah berhasil ya. Selanjutnya kita stop share dulu. Iya. Demikianlah program post test dari modul 1 yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Quote saya untuk hari ini yaitu, jika kamu telah memilih suatu jalan, maka jalanilah jalan tersebut, apapun rintangan yang ada, kamu harus berusaha untuk melewatinya dan mencobanya. Jadi jangan pernah melihat ke belakang, jangan pernah kembali, tetaplah jalani jalan tersebut seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di post test berikutnya.